Shalom Bapak Ibu keluarga damai. Bersyukur hari ini Jumat 20 Februari 2026 kita akan merenungkan bersama sebagian daripada firman Tuhan agar kita terus dikuatkan dan diingatkan untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Sobat Samas, hari ini kita akan belajar tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nats Alkitab terambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikian nats Alkitab yang kita baca hari ini. Bapak Ibu keluarga damai, pernahkah Bapak atau Ibu sebagai orang tua mengalami suatu kejadian di mana sedang mengajak anak kita yang masih kecil berjalan-jalan, entah itu di mall atau di pasar. Namun tiba-tiba anak kita menghilang. Mungkin dia tiba-tiba tertarik pada sesuatu sehingga memisahkan diri dari kita, orang tuanya, tanpa memberitahu. Ketika kita baru sadar bahwa anak kita tidak bersama-sama dengan kita, pasti kita akan panik. Karena kita takut kehilangan dia. Di mana umurnya masih kecil, kita takut kalau dia bingung ataupun menangis mencari kita. Hal tersebut yang dialami oleh Yusuf dan Maria ketika mengajak Yesus ke Yerusalem. Yesus pada saat itu berumur 12 tahun. Mungkin kalau sekarang anak kelas 6 sekolah dasar. Pada zaman dahulu, perjalanan dari kota ke kota lain ditempuh selama berhari-hari. Ketika Yusuf dan Maria dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju Nazaret, sehari perjalanan jauhnya baru mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Yusuf dan Maria mencoba mencari Yesus di antara kaum keluarga atau kenalan. Mereka panik dan mereka tidak menemukannya. Dan mereka memutuskan untuk
kembali ke Yerusalem. Mereka berpikir, jangan-jangan Tuhan Yesus tertinggal di sana. Dalam perjalanan pun mereka terus mencari Yesus. Sesudah 3 hari, baru mereka menemukan Yesus ada di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sedang mendengarkan alim ulama dan sedang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yesus terlihat sangat antusias dalam diskusi tersebut, diskusi dengan para alim ulama ini. Bahkan orang-orang lain yang melihat hal ini heran dengan kecerdasan Yesus, di mana dia masih berusia 12 tahun, namun bisa bertanya jawab dengan para alim ulama ini. Dan akhirnya Yusuf dan Maria melihat hal itu, apa yang sedang dilakukan Yesus, dan mereka tercengang melihat hal itu. Karena begitu khawatirnya dan cemasnya mereka mencari Yesus sampai berhari-hari. Namun Yesus dengan bijaksana menjawab orang tuanya, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka, yaitu orang tuanya, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Namun tersirat bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Sobat Samas, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ya, Yesus itu sungguh anak Allah yang dipersiapkan sejak kecil. Dia mempelajari, dia memberikan dirinya untuk pengenalan akan Allah, yaitu dia tinggal di bait suci, dia berdiskusi, dan dia bertanya jawab kepada para ahlinya. Hingga Yesus dewasa, ia bisa memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan kepada umatnya. Banyak sekali ajaran-ajaran firman Tuhan yang ia sampaikan kepada para umatnya. Ketika dia dimanapun dia berada, dia senantiasa memberitakan firman Tuhan. Sampai pada saat dia harus menjalani proses salib, di mana Allah mengutus dia untuk menjalani proses salib itu untuk menebus dosa kita semua. Mari Sobat Samas, kita pun dalam hidup kita mau memberikan waktu yang rutin dan cukup untuk mengenal siapa Allah kita. Untuk mempersiapkan kita menjalani hari-hari ke depan, di mana tidak ada yang bisa menjamin bahwa kehidupan kita ke depan akan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada suka, namun juga ada duka. Namun apapun yang kita alami, satu hal yang kita harus yakini bahwa kita ada bersama dengan Tuhan kita yang berkuasa. Kita ada bersama dengan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami mau terus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas hidup ini. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan yang memegang kendali dan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, biarlah kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.